Alfiani, Sarjana Gizi. Yang terhormat Bapak Kiai Abdul Fattah. Yang terhormat para kasih Kelurahan Susukan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Kelurahan Susukan, Bapak Haji Sarino. Yang terhormat Babin Kaptipmas Kelurahan Susukan. Yang terhormat Babinsa Kelurahan Susukan. Yang terhormat Susukan. Yang terhormat para ketua RW sekelurahan Susukan. Yang terhormat para ketua RT sekelurahan Susukan. Yang terhormat para tamu undangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita, marilah kita sejenak membacakan doa. Sama-sama sekali lagi kita baca Alkitab, mudah-mudahan lagu Indonesia Raya tetap berkumandang sampai hari kiamat. Kita ngeri Pak, salah-salah nggak nyanyi ini lagi Pak RW. Mudah-mudahan terus sampai hari kiamat Indonesia Raya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim barakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala barakatuhu sahabatu wa qarabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'ama yukafi majidan. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru bi karim alim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna bika min juhdil bala wa darkis syaqa wa sulqala wa samatatil a'la. Allahumma asil akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijji dunya bil akhirah. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alani ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qadar hisab. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal multabasim wal maghfirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera buat kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lurah Susukan bersama jajarannya, yang kami hormati dari Puskesmas Kecamatan Ciracas, Ibu Dr. Yuni bersama jajarannya, juga yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Fatah, Bapak Segel Kelurahan Susukan, Bapak Sarino SH, yang kami hormati Bapak-bapak para ketua RW sekelurahan Susukan, dan juga Bapak-bapak para ketua RT sekelurahan Susukan yang hadir pada hari ini, juga rekan-rekan kami LMK Kelurahan Susukan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberi antara ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di ruangan atau aula R. Petra Ceria Kelurahan Susukan ini. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seluruh keluarga dan kerabatnya. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini tentunya kami melangkah untuk mengadakan sosialisasi tentunya masalah pencegahan stunting, ya, karena sekarang lagi mulai viral atau mulai didengar di orang banyak, dan stunting inilah banyak yang terjadi di DKI ini. Di DKI ini sampai bahkan ribuan yang terkena stunting. Cuma alhamdulillah pada hari ini sekarang ini udah banyak yang pulih, yang sembuh. Ya, untuk itu kami sangat berharap kepada perwakilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana Bapak Samiaji Tribunal. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan selamat datang sekaligus membuka acara secara resmi dari Kelurahan Susukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekar, Pak Haji Sarino, hormat ada narasumber kali ini, walaupun kita sering melihat, tapi sekarang bertugas menjadi narasumber. Ada Dr. Yuni dari Puskesmas Kecamatan Ciracas. Terima kasih Dr. Yuni beserta Bu Krisna ahli gizi, ya, sarjana gizi. Jadi ada dua narasumber kita adalah dokter dan ahli gizi. Dan yang terhormat Ketua LMK Kelurahan Susukan, kita LMK 1 sampai dengan 7, dan juga ada Ketua LMK Kecamatan Ciracas. Terima kasih kehadirannya. Para Ketua RW 1 sampai dengan 7 ataupun yang mewakili para Ketua RT. Ini hampir semua RT diundang, ada sekitar 91 RT kalau belum mekar, ya, 91 RT, serta ada Bapak Ibu, ya, ada rekan-rekan dari Pol PP ataupun dari FKDM yang hadir, serta Bapak Ibu yang hadir yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di pertemuan. Kalau bisa dibilang ini rutin, biasanya 3 bulan sekali, yang diadakan oleh LMK Kelurahan Susukan. Tak lupa salam serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yang mulia kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau diingat 3 bulan yang lalu kita diskusinya tentang kenetralan lembaga kemasyarakatan kelurahan, ya, lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu RT RW LMK, terus kemudian ada Posyandu, ada kader FKDM dan lain-lain.
seperti itu. Nah, kali ini temanya adalah tentang stunting gitu ya. Kenapa sih harus ujuk-ujuk stunting, jungkir balik istilahnya? Kalau bisa bahkan kemarin sempat dari Bu Ani kecamatan menyampaikan kalau bisa RW sama RT-nya patungan gitu ya buat beli telur gitu. Kalau kita ASN patungannya udah dari kapan tahu sampai dilapor-laporin segala ke Polres gitu gara-gara patungan untuk beli makanan ya PMT tambahan. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Dr. Yuni karena memang selama ini ada yang miss gitu ya, yang miss karena kita ada anggaran tapi menyasar ke posyandu gitu, posyandu kemudian ibu-ibu PKK RW ya. Jadi terus kalau kayak gitu RT-nya yang istilahnya lembaganya belum diedukasi nih, belum diberikan pengetahuan. Nah, di sisi inilah LMK masuk gitu ya untuk mengedukasi atau membuat sosialisasi terkait dengan stunting. Jadi biar seimbang gitu, jadi nggak jomplang. Jadi ntar posyandunya, kader posyandunya udah jungkir balik, ya kan? Kader dawisnya udah tiap hari datengin nyuapin tuh bayinya. Kalau bayinya kesel, dimakan emaknya ya, gitu kan? Kemarin kita udah 3 emaknya udah 3 bulan. Selama 3 bulan ya Bapak Ibu kita udah intervensi nih 3 bulan, ini 3 bulan kedua. 3 bulan pertama itu pagi siang sore itu masak ya nasi. Menunya, kalau dibilang menunya aja menu catering gitu kan. Menunya dibuat oleh ahli gizi dari puskesmas gitu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu kalau makan itu menu, saya yakin sehat Bu, gitu ya. Karena pasti sehat Pak gitu. Gimana? Orang tempenya kagak ada rasanya Pak. Ya kan saya kadang-kadang saya cicik dulu. Wah tempenya rasanya hambar nih gitu. Karena menu untuk balita seperti itu. Nah itu kita udah lakukan 3 bulan. Jadi anak stunting di Kelurahan Susukan informasi ada 4. Ya dok ya? Susukan 4 ya. Ada 4. Yang 1 lulus. Karena usianya udah 5 tahun. Nongol 1 lagi. Ya. Nambah lagi 1. Seperti itu. Jadi kenapa? Waktu kita sering monef di tingkat kota, di wali kota, Pak Wali sendiri menyampaikan bahwa stunting di Jakarta, khususnya Jakarta Timur itu hampir ribuan gitu ya, hampir 1000 berapa gitu. Nah untuk di wilayah Kelurahan Kecamatan Ciracas saja stuntingnya sekitar 29 Pak. Gitu, ada sekitar 29 mungkin sudah diverifikasi tapi tinggal berapa. Tapi ya begitu, kayak teman saya di KDW kemarin stuntingnya 12 udah turun 9, naik lagi dia. Tambah lagi karena orangnya ada yang masuk gitu. Bahwa balita stunting entah masuk entah belum terdata atau mungkin dia baru datang baru kenal posyandu kali jadi kedata seperti itu. Nah sama disusukan juga sama. Kemarin keluar 1 masuk lagi 1. Jadi kalau kayak gini kan kagak kelar-kelar ya Bapak. Ya, nah ini makanya perlu peran Pak RT gitu ya untuk menyisir. Misalnya jangan sampai yang datang ini dia bawa balita stunting gitu. Balita stunting sih silakan aja ya, kita kan tetap terbuka ya, namanya juga ibu kota gitu kan. Siapa aja yang masuk yang nggak bisa kita tolak seperti itu. Tapi tolonglah diingetin, makanya saya minta sama kader Dawis juga untuk menyisir warga-warga yang sekiranya dia misalnya belum punya BPJS, terus dia juga memang warga asli gitu kan, yang kita tahunya kan dari Pak RT dan Pak RW gitu. Kalau dia warga asli situ ataupun mendatang kan dari Bapak Ibu semua gitu. Nah seperti itu. Jadi harapannya nanti dari kegiatan ini akan ada
pengetahuan baru buat Pak RT dan Pak RW terkait dengan kenapa kita harus berantas stunting ya istilahnya. Kalau sekarang kalau dari kesehatan ntar akan disampaikan juga sama Dokter Yuni, karena kalau udah stunting penanganannya susah Pak gitu. Stunting itu dia berdasarkan tinggi badan ya dok ya, tinggi badan, tinggi badan per umur gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu sebenarnya stunting itu udah ada, karena sekarang aja nih baru keluar lagi kan gitu kan. Jadi tinggi badan per umur seperti itu kan. Kalau namanya mau ninggiin badan kan sekarang susah Pak gitu kan. Harus kalau zaman dulu mungkin kita harus ditarik ya, ditarik kepalanya sama kakinya seperti itu. Jadi nanti ada penanganan terkait dengan kalau sudah stunting seperti apa, karena memang banyak adik-adik kita yang stunting ini bawa penyakit bawaan gitu ya. Mungkin ada yang mohon maaf, ada yang kena HIV dari orang tuanya, terus ada yang TB, terus ada yang apa istilahnya jantungnya bocor gitu kan, seperti itu. Ini kan yang kita sendiri aja mungkin kalau dari itu dia kenapa pada saat mau menikah itu perlu screening dari puskesmas. Nah ini fungsinya seperti itu, jangan sampai nanti dia lagi lucu-lucunya nikah gitu, pas dapat anaknya jantungnya bocor, wah itu udah mulai ada retak-retak rumah tangga nih, dipertahanin kagak kan gitu kan, seperti itu. Jadi ini kegiatan yang memang namanya untuk penanganan stunting itu berkesinambungan gitu ya, dari satu titik ke istilahnya dari step 1 ke step berikutnya ini saling menyambung seperti itu. Dan juga nggak bisa dilakukan oleh saya sendiri gitu, atau Dokter Yuni sendiri, ataupun dari Pak LMK sendiri. Ini semua harus mendukung gitu. Jangan sampai nanti tahun 2040 2045 Indonesia yang katanya bonus demografi ya, mudah-mudahan juga Bapak Ibu juga masih sehat gitu ya 2040 2045 ya. Itu ibu kota udah pakai ini ntar apa dari Jakarta, dari Priuk sampai ke Kalimantan pakai lift, pakai kapsul bawah tanah, bawah laut. Kalau jadi seperti itu ya. Jadi 2040 2045 itu juga nanti namanya bonus demografi, paling banyak penduduk produktifnya itu ada di Indonesia yang usia produktif ya. Jangan sampai usia produktif tapi dia berpenyakitan, terus kemudian istilahnya otaknya kagak ada ya, tapi dia kayak otaknya kagak ada kan gitu ya. Terus jangan sampai seperti itu gitu. Jadi ini jadi tanggung jawab kita generasi yang sekarang, Bapak Ibu semua, untuk agar anak-anak ini nanti 2040-2045 ini ataupun bisa lebih dari itu ya. Tadi kata Pak Kiai bilang jangan sampai lagu Indonesia Raya belum kiamat udah berhenti gitu ya. Jadi kalau bisa tetap lagu Indonesia Raya tetap berkumandang sampai dengan mungkin satu hari sebelum kiamat kali ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi itu saja, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Nanti saya mengucapkan terima kasih banyak buat para LMK yang telah berkontribusi ini dalam penanganan stunting. Walaupun ini bentuknya diskusi, tapi ini juga sangat bermanfaat. Bisa bayangkan yang hadir di sini nanti misalnya anggap ada 50 orang bisa memberikan informasi kepada tetangganya. Saya yakin di sini peran Bapak Ibu juga di mata masyarakat, khususnya di masing-masing RT ini sangat berperan gitu ya. RT pasti bilang apa kata RT-nya dah gitu kan, belum tentu apa kata lurah gitu ya. Tapi kalau apa kata RT pasti saya yakin semua setuju gitu. Jadi karena orang tuanya nggak tahu, dia sekolah aja, tapi ternyata sekolah itu sekolah TPA, majelis taklim.
akhirnya umur 9 tahun ya Mas Eko ya, umur 9 tahun. Nah padahal anaknya rajin gitu, orang tuanya nggak tahu karena orang tuanya jualan di bawah flyover. Dipikirnya anak saya sekolah Pak tiap pagi, ternyata di Majelis Taklim Al-Barkah. Iya. Tapi warganya warga RW 2 Pak. Iya, warganya warga RW 2. Nah, dia nggak tahu, ditanya ternyata orang tuanya nggak tahu Pak, gitu kan? Itu kan parah banget ya. Sampai nggak tahu, anaknya taunya sekolah tapi ternyata sekolahnya Majelis Taklim di PPA. Tapi akhirnya kita intervensi ya Bapak Ibu, kita masukin ke kelas apa namanya paket. Nah paket dia langsung loncat ya, nggak kelas 1, kelas 5 langsung gitu. Iya ke teladan. Yang terus saya bilang juga, saya sampaikan juga, nanti kamu SMP ini juga harus pakai karena dia nggak bisa untuk SMP yang reguler gitu, karena dia harus mulai lagi kan umur 9 tahun, mulai kelas 1 kan kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya itu bentuk bantuan kita kepada warga gitu ya kan, seperti itu. Jadi harapannya nanti bisa ada Pak RT dan Pak RW tolong ditajemin lagi radarnya kalau misalnya ada yang bermasalah. Begitu juga dengan misalnya ada permasalahan wilayah juga, saya kadang-kadang juga kalau saya dapat informasi pasti saya share ke Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi jangan sampai Pak RT Pak RW kejebak gitu. Nanti kalau kejebak ada warga datang minta tanda tangan, namanya kosong, tuh tanda tangan bahwa tanah ini adanya di situ gitu lah, repot dah ya, kayak gitu, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan terima kasih semua yang sudah membantu. Terima kasih Dr. Yuni, Bu Krisna. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti di para RT dan RW ini juga bisa dapat pengetahuan terkait dengan stunting dan penanganannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi LMK cegah stunting itu penting, cukup gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Dengan ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih saya senang sekali nih Pak LMK sudah memfasilitasi Pak RT, RW dan juga seluruh jajarannya ya untuk kita peduli sama stunting seperti itu. Terima kasih. Jadi kita langsung saja untuk stunting ini ya. Jadi stunting itu penting gitu ya. Next mention. Bisa digeser nggak bisa. Perkembangan balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ditandai dengan panjang dan tinggi badan anak berada di bawah standar antropometri. Jadi stunting itu tidak datang tiba-tiba gitu ya. Itu karena proses kekurangan gizinya itu kronis gitu Bapak Ibu. Jadi dari awal itu memang sudah kekurangan gizi, makanya terjadilah stunting gitu ya. Kemudian next, ini cara pengukurannya sebenarnya kalau di posyandu ibu-ibu kader mungkin sudah familiar ya dengan ini. Nah Pak RT RW juga harus tahu bahwa di posyandu itu kita melakukan penimbangan ya kan. Kemudian kita cek di situ ada bulannya yang umur itu 0, 1, 2, 3 nih yang tadi. Kemudian untuk next ini juga untuk grafik pertumbuhan tinggi badan yang anak perempuan gitu. Nah dia ada sudah ada Pak di mana, di KMS ya, di KMS itu sudah ada. Jadi kalau pendek nanti dia ada di min 3 SD itu sangat pendek gitu. Kemudian di KMS itu kartu menuju sehat ya. Buku pink bisa, buku pink. Nah itu ada di buku pink juga gitu ya. Nah itu Men 2 SD yang ini nih Pak. Nanti ini bukan ada Bapak, nanti boleh nanya sama ketua posyandunya Pak RT Pak RW. Itu ngitungnya gimana sih stunting gitu kan Pak? Karena kalau dijelasin sekarang nanti bingung gitu ya. Next. Lanjut.
Sebelumnya coba sebelumnya. Nah, itu kelihatan ya Pak. Apa yang dilihat Pak di situ Pak? Sama-sama umur 8 tahun. Nah, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ya ini yang disebut stunting. Tapi ini udah dewasa ya Pak ya, udah dewasa. Jadi kan dia yang ditakutkan dari stunting itu bukan hanya pendeknya doang Pak sebenarnya. Apa Pak kira-kira? Berat badan. Kecerdasannya yang ditakutkan. Kenapa Indonesia itu secara nasional ya Pak waspada, cegah stunting? Yang ditakutkan itu perkembangan, otaknya itu dia akan ikut IQ-nya ikut turun. Padahal itu nanti generasi penerus kita kan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini nanti anak-anak udah gede seperti Pak Lurah bilang 20 tahun ke depan lagi ini anak-anak yang kena stunting ini jadi generasi penerus kita. Ujung-ujungnya nanti negara kita dikuasai lagi oleh penjajah karena pada bodoh ya Pak ya, bodoh gitu, sehingga bisa dibohongi, terus ngambil tenaga ahlinya dari luar semua ya kan Pak, semua padahal diakal-akalin, padahal negara Indonesia negara yang kaya ya kan. Makanya presiden dan jajaran itu sangat ayo stunting ini gimana nih, jangan sampai generasi kita nanti 20 ke depan IQ-nya turun gitu ya Pak. Nah, stunting ini tidak, tadi kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk ya Pak, tiba-tiba datang, enggak. Dia itu dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari mana Pak? Dari hamil, dari pembuahan begitu. Wah ini istrinya positif. Nah ini setelah positif, dari situ mulai ada intervensi yang Bapak dan Ibu bisa lakukan supaya tidak terjadi stunting, gitu ya Bu ya. Bisa dipahami ya. 1000 hari kehidupan ini terdiri dari 270 hari masa kehamilan, ya kan? Berarti berapa? 9 kali 30. Paham ya sampai sini ya Pak? Nanti kalau ada warga atau apa nanya 1000 hari kehidupan itu hitungnya dari mana Pak RT? Nah Pak RT tahu deh, gitu ya. Jadi kalau kader itu pasti udah tahu sih ya. Ya gitu ya. Jadi 270 hari masa kehamilan, kemudian dipantau perkembangannya, kemudian setelah lahir sampai 6 bulan dia harus mendapatkan ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping setelah 6 sampai 23 bulan atau 550 hari, itu 180 hari menyusui 0 sampai 6 bulan. Kalau dijumlah, kalau mau ngitung lagi pakai kalkulator, itu totalnya berapa? 1000 ya, silahkan dihitung ya. 270 tambah 550 tambah 180, itu akan ada 1000 hari. Jadi dari hamil kemudian lahir, dia 0 sampai 6 bulan. Bapak Ibu, anak-anak perlu dikasih makan nggak? Enggak. Apa namanya dikasih? ASI eksklusif itu boleh dikasih pisang? Ya kalau ibu-ibu udah pintar. Boleh nggak ASI eksklusif misalnya aus, saya kasih dulu air teh yang 1 gelas? Nggak boleh ya. Pokoknya harus ASI tok. Ya itu sudah cukup untuk tumbuh kembangnya. Itu ya, itu salah satu pencegahan stunting karena umur 6 bulan itu hanya tergantung sama ibunya doang nih Pak. Selain itu juga hebat ya Pak ya. Nggak beliin susu, belinya makan keluarga aja. Nah, kemudian makanan pendamping mulai diberikan pada umur 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya. ASI tetap lanjut ya. ASI tetap namanya pendamping ASI. Berarti ASI-nya lanjut sampai umur 2 tahun sesuai juga di Al-Quran juga ya. Lanjutkan sampai 2 tahun ya. Oke, kemudian dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Next. Nah, masa emas dan kritis pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, jadi masa emas itu dari konsepsi. Konsepsi artinya yang tadi pertemuan antara ovum dengan sperma. Nah, itu akan 20 minggu sampai 20 minggu itu kan berarti selama kehamilan ya Pak. Itu butuh pertumbuhan otak, membangun tinggi badan potensial dan membangun berat badan potensial. Jadi pas hamil itu sangat berperanan anak-anak ini nanti ya stunting atau enggak. Walaupun nanti bisa aja pas lahir sehat, berat badan bagus,
karena tidak diurusin makannya jadi stunting juga ada juga Pak gitu. Pokoknya selama 1000 hari kehidupan itu harus benar-benar Pak RT Pak RW harus ini nanti sampaikan lagi ke warganya pentingnya 1000 hari kehidupan seperti itu ya. Nah kemudian otak itu ya Pak, di sini kan ada pertumbuhan otak ya. Pertumbuhan otak kita nih Pak, kita ini ya, dulu itu sudah terbentuk di usia 22 tahun itu 80%, gitu ya. Misalnya otak volumenya kan 100% ya, 80%-nya terbentuk saat umur 2 tahun, gitu ya, ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi kalau gizinya tidak tercukupi alias stunting tadi selama 2 tahun, biasanya kecerdasannya juga akan turun, gitu. Makanya yang 20% nanti itu di umur 2 sampai 5. Nanti di atas itu dia udah sedikit sekali pertumbuhannya. Jadi kecerdasan anak sama tumbuh kembangnya ditentukan di 2 tahun pertama. Gitu ya. Kayak kadang ada anak-anak yang kecilnya mungkin orang tuanya mampu gitu ya. Terus makannya bagus ya, protein hewaninya banyak. Terus habis itu bangkrut misalnya ya. Terus makannya udah gak karu-karuan, tapi anak kok pinter gitu misalnya ya. Nah itu ternyata dia sudah terbentuk otaknya di 2 tahun pertama kehidupan. Lanjut. Bagaimana kondisi gizi balita di Indonesia? Nah di Indonesia itu masih ada underweight 17%, artinya dia gak stunting ya Pak. Kalau underweight itu cuma kurang gizi, jadi kekurangan gizinya di bawah rata-rata. Lanjut 17%. Kemudian wasted sama ya, ini berat badan menurut panjang badan dan tinggi badan, ini juga ya disebutnya sama juga kurang gizi 7,1, stuntingnya paling banyak 24,4%. Jadi stunting itu panjang badan menurut umur ya. Kalau status gizi itu tinggi badan, berat badan per tinggi badan, gitu ya Bu, Bapak Ibu ya, bisa dibedain ya. Stunting itu 80% suaminya merokok Pak. Coba di paru-parunya dicek dulu kenapa, ya kan? Ya. Tapi itu nggak boleh ya Pak, nggak boleh dijadiin pas ngerokok 98 karena bukan masalah rokoknya, pola makan Bapak. Pola makannya yang mungkin nasinya jadi banyak, habis itu minumnya kopi pakai gula, ngemilnya seperti itu. Saya susah Pak kalau berdebat sama perokok. Jadi karena dia tuh karena perokok itu kan sudah adiksi ya di sini, jadi akan memancing emosinya kalau disinggung tentang rokok gitu. Makanya untuk sementara saya nggak nyuruh berhenti merokok sih, tapi jangan ngerokok di rumah gitu dulu aja, gitu ya. Minimal kalau kena racunnya diri sendiri yang ngirup, jangan keluarga seperti itu, gitu ya. Nah lanjut. Ya itu Pak, kalau pembelaan perokok emang kayak gitu Pak. Tenang. Gak apa-apa ya Pak. Aman. Nah kemudian nih Bapak Ibu coba perhatikan ya, merokoknya singkirin dulu, kita tujuannya ke pencegahan stunting ya. Kemudian untuk kemiskinan, nah ini ya Pak, kalau kita mau mengintervensi pencegahan stunting, pertama dari sini dulu Pak. Dari kita bergerak di calon pengantin, ya, dari calon pengantin dulu sebelum terjadi pembuahan. Itu dia anemia enggak pengantinnya, kemudian umurnya kurang dari 19 tahun enggak, karena kita nggak boleh Pak menikahkan anak usia kurang dari 19 tahun. Ya, udah ada peraturannya. Kalaupun terpaksa, pokoknya udah harus dok gini-gini, silakan ke pengadilan minta surat ACC lah gitu. Ya, kemudian lengkar ringan atasnya jangan kurang dari 23,5 cm. Kemudian IMT atau indeks massa tubuh jangan kurang dari 18,4. Indeks massa tubuh itu dihitung dari berat badan per tinggi badan kuadrat. Ya, silakan dihitung. Kalau
berat badannya misalnya tadi Bapak 75 dibagi tinggi badan kuadrat, berapa IMT-nya. Nah, itu harus lebih dari ini. Nanti anak-anaknya suruh ngitung itu. Kalau ini ada salah satunya, ini berarti dia akan beresiko anak nantinya akan stunting. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya, di sini ya. Kemudian yang kedua, bergerak ke ibu hamil. Ibu hamil itu tidak boleh anemia, kemudian tidak boleh KEK atau KEK, kurang energi kronis. Cirinya apa kurang energi kronis? Itu tadi lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Paham ya? Kemudian pertumbuhan janin terhambat. Kemudian ibu hamil tidak boleh 4T karena beresiko ya Pak. Namanya kita kan mencegah ya. Berarti usahakan jangan 4T. Apa 4T? Terlalu muda tadi, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu rapat. Itu ya. Terlalu banyak anaknya maksudnya. Dan terlalu rapat artinya jaraknya. Misalnya baru lahiran, besoknya udah lahiran lagi, itu terlalu rapat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian ini udah jelas ya. Ini ibu hamil. Nah, kemudian ke ibu pasca bersalinan tidak menggunakan KB karena beresiko nanti hamil kembali, ya kan? Nanti beresiko. Kemudian untuk anak 0 sampai 23 bulan itu yang beresiko berat badannya lahir rendah. Berapa Pak? Lahir rendah itu berarti berapa? Di bawah 2,5, 2.500 gram ya, atau di bawah 2,5 kilo. Itu berarti BBLR. Kemudian panjang badannya kurang dari 48 cm. Itu juga berisiko stunting. Kenapa saya paparkan di sini supaya nanti kalau ada Bapak segera lapor Pak. Kita mau pencegahan kan? Mau pencegahan. Jadi segera dilaporkan kalau ada yang seperti itu. Kemudian tidak menerima ASI eksklusif. Kemudian tidak menerima imunisasi dasar lengkap. Ya, imunisasi dasar lengkap, ada bayi yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap, segera lapor ke puskes. Boleh lewat WA ke saya atau sesuai korwilnya masing-masing. Insya Allah kami tindaki Bu, tindak lanjuti ya. Kemudian tidak menerima MPASI yang baik, makanan pendamping ASI seperti frekuensi keberagaman makanan, kandungan proteinnya, kemudian gizi buruk, gizi burik atau kurang, kemudian infeksi kronis, kemudian baduta, bayi di balita bawah 2 tahun atau balita bawah 5 tahun dengan gangguan perkembangan atau pertumbuhan. Selain itu faktornya juga mungkin kemiskinan. Karena sekarang ada itu kan ya Pak, program untuk apa sih kalau itu? Untuk bantuan orang miskin tuh apa ya? Nah gitu kan, nanti harus dilaporkan ya. Supaya ini kalau kami kan dari sisi kesehatan ya Pak. Nah nanti yang sisi-sisi lain harus membantu juga mungkin dari kantor lurah dan sektor-sektor yang lain. Kalau kemiskinan, air bersihnya, sanitasi dan jamban, pendidikannya bagaimana, dan akses layanan kesehatan. Dia punya penyakit yang dia tidak bisa duduk misalnya atau tidak bisa menegakkan kepala, maka biasanya dokter ya tetap tekstur halus, nggak akan nyuruh dia makan nasi gitu karena kondisinya itu belum mampu. Meskipun usianya bisa dikatakan harusnya sih mampu gitu, tapi kondisinya belum. Apa? Ini PASI, pendamping ASI baru pemberian susu mulai dengan sereal beras yang diperkaya dengan zat besi. Ini biasanya sekarang kita udah bikin lah ya dengan menu 4 bintang. Bagaimana mulai sedikit demi sedikit 1-2 sendok teh. Jadi jangan langsung 1 mangkok kecil gitu ya. Karena pengenalan ya kenalin aja, nanti juga lama-lama sayang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1-2 sendok makan dulu aja pengenalannya. Tanpa gula, garam, lada, dan saus. Ini usia berapa? 6-12 bulan. Jadi 6-12 bulan baiknya tidak diberikan gula garam biar dia tahu rasa aslinya. Kemungkinan pastinya kalau penelitian dan kebetulan saya juga sudah membuktikan 6-12 bulan tidak diberikan gula garam, di atas 12 bulan dia gampang makan. Karena dia udah tahu rasa bahan makanannya. Tapi kalau udah dari awal kenal asin, kenal manis, itu namanya sudah menggiring preferensi si anak itu sendiri. Jadi nanti anaknya jadi demen deh tuh sama yang manis, jadi demen sama yang asin. Seperti itu.
Oke. Nah, ini pola pemberian ASI 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-23 bulan. Saya nggak terlalu banyak penjelasan, biasanya ibu-ibu dan kalau bapak-bapak udahlah ibunya aja gitu ya. Lanjut. Ya, ini pembentukan pola selera makan tuh. Masa kehamilan ternyata ngebentuk loh pola makan anaknya. Ya kan? Jadi ketika hamil usahakan ibunya itu makan semua variasi, enak nggak enak. Tadinya nggak suka lele, makan aja lele. Nggak apa-apa buat anak. Karena nanti anak di dalam perut pun bisa mengerti rasa. Gitu. Jadi anaknya nanti lahir, oh sudah tahu rasa si bahan makanan ini, makanan A, makanan B, makanan C gitu. Sama kayak orang misalnya lagi hamil senangnya makan kecut, pasti anaknya nanti lahirnya preferensinya senang rasa kecut. Gitu, rasa manis juga gitu, rasa gurih juga seperti itu. Masa menyusui, nanti kan asinya akan keluar sesuai dengan apa yang kita makan rasanya. Ya nggak ibu-ibu? Pernah ngerasain asinya sendiri bu? Kemudian masa udah melenceng nih ya siang-siang nih ya Pak. Masa penanganan operasi, kemudian masa tumbuh kembang anak hingga 2 tahun. Ayo baca. Nah, Udah siang nih masalahnya. oh udah siang. Hari Kamis lagi ya Pak, kalau Jumat gitu ya member ya. 1000 hari pertama kehidupan adalah window of opportunity untuk membangun kesehatan jangka panjang. Ini secara gizinya. Kemudian pesatnya perkembangan selama kehamilan menyusui, bayi dan anak 1-2 tahun membutuhkan gizi tertentu setiap tahapnya. Nah, jadi intinya praktek pemberian makan itu harus diperhatikan seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RW lompat. Jadi pertanyaan satu adalah kita kan kasih informasi seperti ini singkat ya. 2 jam nggak ada lah ya. Ini mohon saya ya termasuk RT juga mau pengen apa namanya aturannya ini mau bisa kita copy dan sebagainya. Kalau kita gini diajari sebentar sudah lupa gitu ya. Maaf nih kemana ketuanya ya? Silakan ya. Saya minta ke DC atau minta ke LMK ya. Aman Pak, aman. Siap ya. Aman. Kedua kalinya tadi bicara kalau ASI katanya murah. Pertanyaannya waktu misalnya saya ngobrol-ngobrol kok sehat itu kok mahal? Itu aja jawabannya, terserah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Aman. Iya, yang kedua, sehat itu mahal enggak? Buktinya orang di daerah aja bisa sehat-sehat ya Pak ya? Nah, kalau saya biasanya gini, sehat itu tergantung orangnya. Satu itu, karena apa? Kalau di Indonesia ini udah banyak keanekaragaman makanan. Kebetulan kita tinggalnya di tempat yang tropis. Sayur gampang, buah gampang, ikan ada, beras segala macam bahan makanan pokok ada. Coba kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di Eropa ya Pak, di Eropa, di Amerika yang cuma punya beberapa musim, yang dia nggak punya mau nanam apa juga nggak jadi gitu ya. Jadi biasanya saya kalau ada pasien ke poligizi, saya sadarkan betul bahwa kita ini punya keanekaragaman makanan yang banyak banget gitu. Ya bersyukurnya di situ gitu. Ketimbang kita dengan orang-orang barat ya, yang seperti itu aja dia bisa badannya tinggi-tinggi. Kok kita yang banyak bahan makanannya di sini ya lahirnya yang tumbuhnya begini-gini aja gitu ya. Jadi disadarkan betul seperti itu. Kalau harus mahal enggak. Gitu, katakanlah hal simpel. Kalau saya biasanya pegangannya balita nih Pak. Orang udah biasa ngelihat di Instagram, di Facebook, di YouTube itu bilangnya salmon lebih bagus. Padahal ada yang lebih bagus lagi, namanya ikan kembung. Iya, jadi ikan kembung bagus. Ikan kembung gampang nggak didapatnya? Gampang. Padahal masuk angin tuh ikan. Oh iya, ya masuk angin. Selama di air ya Pak, mulu. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa sehat itu tidak selalu mahal. Betul. Kalau udah sakit jadi mahal. Padahal kan sehat itu tinggal apa aja yang di depan mata, makan aja. Gitu. Kalau orang di daerah, orang zaman dulu emang ada sakit macam-macam. Bisa dibilang enggak. Ya kan, aktivitas fisik ada. Jadi sehat itu tidak hanya bicara makanan, tapi bicara pola aktivitas fisiknya juga, olahraganya. Coba kalau zaman sekarang, sekarang apa-apa
apa duduk, udah ada motor, udah ada mobil. Tapi kalau zaman dulu sepeda ya Pak, jalan kaki. Iya. Baik. Jadi saya itu. Iya betul. Jadi mohon maaf berhubung waktu sudah agak Baik. sebagai jujur. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf mohon diri.